Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, seperti kita lihat tadi adalah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ini adalah kunjungan Paus ketiga yang datang dalam lawatan ke negara Asia Tenggara dan Pasifik. Paus ini akan berkunjung ke Indonesia dari tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2024. Setelah itu dia akan mengunjungi umat Katolik di Papua Nugini, lalu kemudian ke Timur Leste, dan terakhir ke Singapura. Sebelumnya juga pernah berkunjung ke sini pada tahun 1989, yaitu Paus Yohanes Paulus II. Dan setiap kunjungan Paus itu tentu ada pesan-pesan yang akan dihidupkan. Seperti juga kunjungan Paus pertama ke Indonesia terjadi pada tahun 1970. Di saat mana sedang terjadi atau berkecamuk perang dingin. Maka aliran Katolik Roma di saat itu ingin menyatakan posisinya untuk bersama-sama dengan pemerintah Orde Baru untuk memerangi komunisme. Apa yang menarik buat kita dari kunjungan-kunjungan Paus ini? Kita lihat dalam kunjungan Paus kedua tahun 89 itu tokoh-tokoh Islam di sini bereaksi atau peace reaction gitu, dengan mengirim surat kepada Sri Paus. Tokoh yang paling terkenal di saat itu mengirim surat adalah, kalau dari Muhammadiyah, Allahyarham Pak A.R. Fakhrudin. Kemudian ada Bapak Muhammad Natsir, lalu mantan Menteri Agama H.M. Rashidi, dan tokoh NU Bapak Kiai Haji Maskur. Isi suratnya itu adalah meminta kepada Paus Yohanes Paulus II untuk tidak melakukan peace aggression atau agresi secara damai kepada komunitas Muslim yang ada di sini yang sudah hidup dengan damai dalam posisi mayoritas. Tapi kunjungan kali ini kita lihat itu berbeda dari kunjungan paus-paus sebelumnya atau kunjungan dua paus sebelumnya. Paus Fransiskus ini juga mendapat liputan yang amat hebat dan juga mendapat simpati dari beberapa tokoh yang sangat menonjol di Indonesia. Seperti kita lihat jalan-jalan utama tadi itu ditutup. Arah yang akan dilalui oleh Paus itu ditutup. Dan yang menarik, Paus itu datang dengan pesawat komersial, tidak dengan private jet, ya kan? Walaupun secara kemampuan itu kan Vatikan itu adalah negara kaya dengan beban yang sangat ringan. Dia punya bank, dia punya banyak perusahaan di berbagai negara di seluruh dunia. Tapi Pausnya datang dengan wajah kesederhanaan, dengan wajah yang populis. Dia datang dengan pesawat komersial. Lalu begitu turun di Soekarno-Hatta tadi, tanggal 3 September, dia juga tidak membawa kendaraan lapis baja gitu, atau kendaraan mewah. Dia hanya naik mobil Kijang Innova. Maka ceritanya itu akan menjadi, dalam tanda kutip ya, itu menjadi suasana simpati. Tidak saja tentunya bagi
pengikut Katolik, tapi juga bagi orang-orang yang mengomentari kedatangan Paus Fransiskus. Dia datang dengan wajah kesederhanaan, lalu pandangan-pandangannya tentang agama, tentang Tuhan, di mana dia menyebut Tuhan itulah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan saya bukan Tuhan Katolik, tapi Katolik adalah jalan untuk memahami Tuhan. Walaupun ini tidak mudah untuk dipahami, tapi dalam sejarah Paus Fransiskus ini dia juga menandatangani agreement atau kesepakatan dengan Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Thayyib, yang terkenal dengan dokumen Abu Dhabi, bagaimana menampilkan agama-agama yang berwajah kemanusiaan. Lalu cerita simpati kepada Paus ini tentu tidak terjadi begitu saja gitu. Dan ini jauh sekali dengan reaksi tokoh-tokoh Islam tahun 1989 dengan reaksi tokoh-tokoh Islam tahun 2024. Itu berbeda. Lihatlah sambutan Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir dari Muhammadiyah. Itu berbeda dengan sambutan Ketua Muhammadiyah juga, yaitu almarhum Abdul Razak Fakhruddin, yang mencoba mengingatkan Paus dalam surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua pengikut Muhammadiyah, bisa dibaca oleh umat Islam. Lalu apa pesan yang ingin kita sampaikan dalam konten kita ini? Orang ya semakin berwajah kemanusiaan, maka dia akan mendapat simpati. Apalagi ada pengakuan atau penyesalan dari kesalahan-kesalahan masa lalu, maka itu akan mudah mendapatkan pengikut yang lebih banyak. Tentu kita yakin ya, kedatangan Paus ke sini tentu ingin menyapa terlebih dulu dan kegembiraan Paus Fransiskus dengan bertambahnya pengikut Katolik di lingkungan kaum muslimin yang mayoritas. Itu pastilah. Tapi yang menarik buat kita, ini masing-masing kita tentu introspeksi. Katolik itu dia banyak melakukan introspeksi. Dalam 100 tahun terakhir ini saja, itu berapa kali Katolik melakukan introspeksi gitu. Misalnya tentang ada keselamatan di luar baptis, itu yang dirumuskan dalam keputusan atau rapat atau apalah namanya dalam keputusan Katolik tahun 1965. Oh, itu membawa perubahan perdamaian kepada sejarah agama-agama di dunia gitu. Lalu kalau kita kaitkan ini dengan sosok keyakinan beragama tokoh-tokoh umat kita, itu tentu saja jauh ya. Katakanlah yang terkecil kita ambil bagaimana sosok Islam hari ini yang ditampilkan oleh pemuka-pemuka agamanya. Katakanlah Yusuf Mansur gitu ya. Yusuf Mansur tuh menampilkan Islam bodoh. Itu jelas itu. Islam tidak intelektual. Kemudian Islamnya itu tidak rahmatan lil alamin. Tapi Islam yang laknatan lil alamin. Dia yang dapat rahmat dia aja gitu. Pengikutnya ditinggalkannya laknat. Kemudian Islam yang dinampilkan oleh Yusuf Mansur itu Islam yang tidak menarik buat orang gitu. Kenapa? Karena Islam yang ditampilkan itu bukan Islam yang intelektual atau Islam yang berdasarkan kepada sumber Islam gitu, Al-Quran dan hadis. Jadi kita lihat sosok-sosok ya Mansur tentu tidak sendiri, tapi karena yang kita soroti dia ya dia yang paling terdepan membawa kerusakan kepada cerita dakwah Islam. Sekarang ini dari cerita Yusuf Mansur tuh orang banyak frustasi menjadi Islam. Kenapa? Islam yang ditampilkan itu tidak mendidik orang, malah menista dan membodohin orang. Islam yang ditampilkan itu adalah Islam berwajah begal gitu. Merampok sedekah orang, kemudian datang ke masjid-masjid. Ya kan? Lalu dari cerita-cerita itu, cerita bohong, cerita tipu, ya
itu dia kaya sendiri. Itu fakta sekarang ini. Ada itu, dia bertriliun-triliun uangnya dia kumpulkan. Ini menurut pengakuan Yusuf Mansur. Iya kan? Di Paytrend saja katanya. Itu nilainya 10 triliun. Sudah ditaruh orang 4 triliun. Taruhlah kita korting separuh. Berarti dia punya investasi uang orang yang kemudian dia sulap jadi uang pribadi 5 triliun. Dan sekarang tuh ada wujudnya itu nampak sama kita. Itu dalam bentuk ya warung stik, ya kan? Itu jemaah masjid kota wisata dan banyak tempat orang tuh yakin tuh uang dia. Terus sosok tokoh agama begini nih bagaimana membuat Islam tuh menjadi agama intelektual. Agama itu nggak ada nilai pertanggungjawaban gitu. Harta orang, harta dia. Nggak ada nilai pertanggungjawaban. Ini dosa, nggak ada. Semuanya halal. Aneh salawatin. Dipegang barang kalau pergi ke mall, pegang barang, tunjuk, ambil, bawa. Itu agama apa itu? Siapa yang mau beragama dengan cara itu? Jadi dia datang membawa agama itu berwajah rampok. Gitu. Nah, agama lain datang, dia membawa wajah senyum. Gitu seakan-akan kan? Paling tidak yang tampak di permukaan. Dia menasihati. Memang katanya LGBT itu dilarang oleh agama. Tapi pelakunya perlu kita kasihani. Wah itu bagi orang lain tuh, wah ini menyejukkan sekali gitu. Lain sosok mubalih kita. Ini cerita-cerita jin. Cerita jin nanti dikompensi dengan uang. Kalau cepat jinnya pergi, uangnya banyak. Itu kan. Kalau mau lama-lama, uangnya kalau sedikit modalnya cerita-cerita aja. Tidak ada tindakan. Jadi orang setiap datang ke itu menyesal gitu. Nah Yusuf Mansur ini lama orang menyesal ini. Menangis, menyesal gitu. Bahkan ada yang stroke, jadi miskin. Coba sosok agama apa yang dia bawa ini? Maka kedatangan Sri Paus begini ini, bagi media ini, kalau di-compare ini, waduh malu sekali lah kita sebagai orang Islam. Gitu. Malu kita. Itu dulu dalam Litbang Kompas atau penelitian Kompas itu sudah lengkap dia punya itu. Tinggal dia publish saja gitu. Bagaimana nih sosok seperti Yusuf Mansur untuk mendapatkan kerakusan duniawi, uang untuk kehidupan, uang untuk bangun warung steak and shake, dia tega itu merusak ajaran Islam. Dia tega menampilkan sosok Islam dalam wajah pembegal, wajah perampok, wajah nggak jujur, wajah nggak bisa dipercaya. Gitu. Kemana orang ini mau lari ini? Ini loh kenapa kita terus-terusan mengungkap masalah ini. Karena ini bahaya sekali gitu. Datang orang agama lain, kita jadi malu sekali gitu. Dan lebih malu lagi kita sebagian tokoh-tokoh kita nggak mau menyentuh masalah ini. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Jadi kalau ditampilkan oleh media secara apa adanya dua sosok yang ada hari ini, kita ini betul-betul tidak punya muka dan tidak punya malu lagi gitu. Karena ajaran agama kita yang ditampilkan itu agama bodoh, agama penipu, agama pembegal, tidak ada nilai yang dibawa untuk kehidupan gitu. Gimana nih kita, apakah ini akan dilanjutkan? Gimana nih? Perlu kita akhiri bersama-sama, kalau enggak kita tambah malu gitu. Dan Yusuf Mansur nih harus kita hentikan dari manapun dia akan datang gitu. Karena ini merusak kebanggaan kita sebagai seorang Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.